Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Konferensi pers Ruben Amorim setelah Manchester United dipermalukan oleh Newcastle 2-0 di pertandingan yang kebetulan gua saksikan langsung di Old Trafford. Pertandingan yang ya jauh dari kata pertandingan yang bagus menurut gua. Tampil mengecewakan hampir di seluruh pertandingan menurut gua Manchester United, dan memang Newcastle menurut gue juga tampil lebih bagus, tampil lebih rapi, dan walaupun sulit tapi ya secara mencoba untuk objektif gue katakan ya Newcastle wajar ya mereka bisa mengambil 3 poin dari Manchester United bahkan di Old Trafford. Ini merupakan 3 kekalahan beruntun Manchester United tanpa mencetak gol sama sekali. Bahkan kalau diperpanjang ketika menghadapi Tottenham Hotspur di Carabao, maka ini sudah 4 kekalahan secara beruntun. Bukan hasil yang bagus, bahkan menurut gua ini hasil yang sangat negatif. Berbicara kepada media di konferensi pers, gua ambil sumbernya dari manunited.com. Ruben Amorim mengatakan kita harus berjuang untuk bisa selamat ya, untuk bisa survive, untuk kehidupan kita, untuk supaya mungkin tidak terjerembab lebih dalam lagi. Ruben Amorim mengatakan ini penting ya untuk bisa jujur terkait dengan Manchester United, terkait dengan keadaannya. Dan head coach juga mengatakan semuanya akan berjuang supaya Manchester United ini tidak terpleset lebih dalam lagi di papan klasemen, dan ya mulai nervous melihat keadaan di papan bawah. Langsung aja, periode yang sulit. Ini sangat sulit. Ini merupakan momen yang paling buruk dalam sejarah di klub kita. Anda harus menerima kekalahan lainnya di depan supporter kita, dan Newcastle lebih baik. Kita menderita 2 gol dan di momentum ini sangat sulit untuk bisa membalikkan hasilnya. Ini merupakan momentum yang sangat sulit untuk semua orang. Jadi kita harus terus melanjutkan pekerjaan kita dan tidak ada jalan lain. Apa yang salah? Ini sangat sulit. Mereka memulai pertandingan dengan sangat bagus dan kita kebobolan sebuah gol yang membuat sangat nervous. Lalu gol kedua sangat awal di pertandingan. Ini menjadi sangat sulit untuk kita. Mereka lebih baik dari kita dan bahkan di dalam seluruh pertandingan mereka lebih mengontrol. Kita lebih baik di babak kedua, tapi itu karena para pemain mencoba dan sangat mencoba. Tapi mereka seperti yang saya katakan ya, lebih baik daripada kita dan mereka memenangkan pertandingan. Terkait dengan pergantian Joshua Zirkzee, ini sangat simpel untuk semuanya. Ketika pertandingan mulai dan selesai, ini sangat mudah untuk dilihat. Idenya sangat berbeda. Dengan Joshua Zirkzee, ini sangat sulit untuk dia. Saya merasakan ada sesuatu di momentum tersebut dan merupakan momentum yang sangat sulit untuk Joshua, dan saya tidak suka untuk melakukannya untuk pemain-pemain saya. Saya merasa dia sangat menderita dan saya berpikir tentang tim dan saya sangat sangat menyesal terkait dengan Joshua Zirkzee. Ditanya kedua juga terkait dengan Rashford yang tidak mendapatkan menit bermain. Semua pemain yang ada di bangku cadangan ini sangat dekat untuk kembali ke lapangan. Apakah rasa percaya diri sekarang ini rendah? Iya, Anda bisa merasakannya di setiap hari, tapi ini juga merupakan hal yang buruk tentu saja. Tapi ada juga hal yang bagus karena mereka merasakannya. Kita harus mengerti kalau kita saat ini berada di momentum yang sulit.
Ini sangat sulit untuk mereka kadang-kadang di atas lapangan untuk mengalami kekalahan-kekalahan, tapi kita harus terus berlanjut. Tidak ada jalan lain. Kita harus bekerja keras dan mempersiapkan pertandingan yang lain. Apakah kita bisa turun lebih jauh ya di papan klasemen? Kurang lebih seperti itu. Ruben Amorim mengatakan, ya ini merupakan sebuah kemungkinan. Kita harus jujur kepada fans kita. Kita harus merubah sesuatu dan musim ini akan sangat sulit untuk semua orang. Ini bisa membuat kita lebih kuat dan kita harus berjuang. Saya sangat khawatir. Kalau Anda melihat di liga, ini sangat sulit. Semua tim memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Kita harus jujur kepada supporter kita dan secara khusus kepada para pemain kita. Kita akan berjuang untuk hidup kita. Bagaimana Anda akan merubah keadaan? Latihan. Hanya menggunakan setiap menit dari latihan dan berusaha untuk mengembangkan tim untuk bisa memberikan mereka dasar untuk bisa menyesuaikan di setiap momentum pertandingan. Mengembangkan semua aspek dan bagaimana kita harus bekerja sepanjang waktu. Terkait dengan pertandingan selanjutnya ke Anfield menghadapi Liverpool. Ya, ini merupakan salah satu pertandingan yang besar. Tapi kita akan menggunakan setiap menit dari latihan untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Dan juga untuk memberikan beberapa informasi. Dan untuk bekerja di bagaimana cara kita bermain. Berusaha untuk mengembangkan tim. Dan itulah satu-satunya ya yang akan dilakukan. Wow. Gue sudah pernah bikin video kalau tidak salah ya, bagaimana ketika menghadapi Wolverhampton. Gue lupa gue sudah pernah bikin videonya atau tidak. Yang jelas gue ketika away ke Wolverhampton, gue saksikan secara langsung. Kebetulan gue berbincang dengan salah satu fans yang cukup senior Manchester United di istirahat antara babak pertama dan babak kedua. Pada saat itu situasi masih 0-0. Gue sempat bertanya, kira-kira di mana Manchester United akan berada di akhir musim nanti. Sang bapak ya, sang supporter senior itu mengatakan, kalau pertandingan ini, artinya menghadapi Wolverhampton, kita kalah, maka selanjutnya sampai dengan akhir musim nanti, ini tentang selamat dari degradasi. Artinya berjuang untuk selamat dari degradasi. Dan ternyata pada saat itu menghadapi Wolverhampton kalah. Dan saat ini Manchester United berlanjut lagi kalah menghadapi Newcastle di kandang sendiri. Dan setelahnya Manchester United ini akan menghadapi laga yang sangat-sangat sulit menghadapi tim calon juara menurut gue, yaitu adalah Liverpool. Dan kalau melihat di papan klasemen saat ini, hal itu bukan sebuah keniscayaan atau bukan merupakan hal yang mustahil banget. Maksud gue begini, bukan berarti terus Manchester United akan degradasi atau apa, tapi terkait dengan posisi mendekati zona degradasi saat ini dengan Ipswich yang pertandingan terakhir secara mengejutkan mampu menaklukkan Chelsea, Manchester United ini hanya berjarak 7 poin. Artinya apa? Kalau Manchester United menderita 2 kekalahan beruntun, lalu tim-tim di bawahnya ini mampu meraih kemenangan, maka ya posisi akan berubah lagi. Semisal ya kalau gue lihat di pertandingan selanjutnya, Manchester United akan tandang ke Anfield menghadapi Liverpool. Lalu melihat tim-tim yang berada saat ini di bawah Manchester United. Crystal Palace. Di pertandingan selanjutnya, Crystal Palace ini akan menjamu Chelsea yang baru saja kalah menghadapi Ipswich. Kalau Crystal Palace menang, lalu Manchester United kalah, maka Manchester United akan turun ke peringkat ke-15. Di mana peringkat 15 dan peringkat 18 ini hanya berjarak 4 posisi. Poin pun juga semakin tipis dan sayangnya ya, itulah kenyataan saat ini.
Gue kalau menunjuk siapa yang salah, apakah pemain, apakah manajemen, apakah pelatih, kalau dalam situasi saat ini, gue pikir semuanya memiliki andil. Para pemain misalnya, bagaimana cara mereka, attitude mereka, karakter mereka di atas lapangan, kinerja mereka, tanda tanya besar. Lalu manajemen Manchester United, di balik semua keputusan yang ada, sumbernya ada di mereka. Ketika mereka melakukan keputusan seperti ini, apakah mereka sudah mempertimbangkan ya? Artinya ketika mereka mengganti pelatih di tengah jalan dan lain-lain, apakah mereka juga sudah mempertimbangkan hal seperti ini? Dan apa hal-hal yang mereka bisa lakukan untuk mensupport hal ini? Di wawancara yang lain, Ruben Amorim mengatakan bahwa situasi transfer di bulan Januari nampaknya sangat tipis bagi Manchester United untuk bisa banyak beraktivitas di sana. Artinya apa? Kemungkinan besar ya inilah skuad yang akan digunakan sampai dengan akhir musim. Ini hal yang menurut gue apa ya? Ya tidak ideal, jauh dari ideal. Tadi pemain, manajemen, bagaimana dengan Ruben Amorim sendiri? Dengan waktu yang sudah diberikan ya, oke, memang ada proses, memang ada kesulitan dan lain-lain. Iya, menurut gua ketika Manchester United berada di posisi ke-7, ke-8 dalam periode proses, mungkin masih lebih make sense. Tapi ketika Manchester United jauh turun ke bawah sampai seperti ini, ya wajar ada suara-suara mulai juga memberikan tanda tanya terkait dengan Ruben Amorim. Dan dari situ kalau gue lihat Manchester United bisa sampai sedalam ini di papan klasemen, bisa sampai seburuk ini, ya memang ada multi sebab, ada multi faktor. Gue nggak melihat hanya pemain saja, atau manajemen saja, atau Ruben Amorim saja. Ini sudah sangat kompleks sekali. Dan sekarang menurut gue secara ringan amatiran, tadi Ruben Amorim mengatakan kita harus jujur. Yes, gue sepakat dengan hal itu, tapi tidak cukup sampai di situ. Menurut gue, manajemen juga harus tahu, harus sadar ya, di mana situasi saat ini. Mereka harus melakukan tindakan yang cepat. Karena kita tidak lagi berbicara terkait dengan posisi Liga Champions. Kita tidak lagi berbicara terkait dengan posisi zona Eropa, tapi kita berbicara tentang kemungkinan degradasi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.